Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Masih sudah sampai ke pembahasan hukum orang yang meninggalkan salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Faslun ayhada faslun, adapun ini ialah sebuah fasal. Wa tarikus sholati, dan adapun orang yang meninggalkan salat al-ma'hudati, yang diketahui as-shadiqati, yang mencangkup bi ihdal khamsi, dengan salah satu 5 salat, ala dorba ini ialah atas 2 macam. Artinya orang yang meninggalkan salat yang telah diketahui yang mencangkup salat yang 5 itu, artinya sholat wajib tentunya, johor, asar, maghrib, isya, subuh, itu atas 2 macam. Ahaduhuma, adapun salah satu keduanya, artinya nomor 1 keduanya, ayat rukaha, ialah meninggalkan siapa tarik atau orang yang meninggalkan sholat pada sholat. Wahwa, adapun si tarik atau orang yang meninggalkan sholat, mukallafun, ialah seorang mukallaf. Ghairu mu'taqidin, yang selain maksudnya yang tidak meyakini liwujubiha, pada wajibnya salat. Fahukmuhu, maka adapun hukumnya tarik, ai tariki maksudnya hukumnya orang yang meninggalkan salat, laha baginya salat, hukmul murtadi, ialah hukum orang murtad. Wasabaqo, dan telah lewat qoriban, hal dalam keadaan dekat, bayanu hukmihi, apa penjelasan hukumnya orang murtad. Nah, jadi yang pertama adalah bentuk yang pertama, orang tersebut meninggalkan sholat dan ia seorang mukallaf, artinya telah balik, berakal, dan dia tidak meyakini akan kewajiban sholat. Maka hukumnya sholat orang seperti ini adalah hukumnya sama dengan orang murtad. Dan murtad ini telah dijelaskan sebelumnya di dalam kitab Fathul Qorib ini, sebelum pasal bab orang yang meninggalkan sholat. Jadi hukum orang murtad, pembahasan tentang murtad telah dibahas pembahasan sebelumnya, maksudnya seperti itu. Wasan, dan adapun yang kedua, ayat sukaha, ialah meninggalkan siapa tarik pada sholat kasalan, karena malas, hatta yakhruja, sehingga keluar, waktuha, apa waktunya sholat, hala kaunihi, hal dalam keadaan keberadaannya tarik atau orang yang meninggalkan sholat, mu'taqidan, ialah meyakini liwujubiha, pada wajibnya sholat. Nah, payustatabu, maka diminta taubat siapa si tarik. Nah, payustatabu, maka diminta taubat siapa si tarik. Jadi yang kedua ini, orang tersebut meninggalkan sholat. Orang tersebut meninggalkan sholat karena malas sampai keluar waktunya sholat. Hal dalam keadaan keberadaan dia itu meyakini bahwa sholat tersebut wajib. Maka hal demikian, orang yang seperti ini adalah diminta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fa'intaba, maka jika bertaubat. Nah, fa'intaba, maka jika bertaubat siapa si tarik, wasolat, dan ia solat. Wahwa, adapun solat, tafsirun, ialah jelas, litaubah, bagi penjelasan, bagi lafaz taubat. Artinya, kalau orang ini bertaubat dan solat, maka solat tersebut adalah jelas bentuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah tidak diapa-apakan lagi karena dia sudah bertaubat. Wa illa, kalau tidak bertaubat, wa in lam yatub, maksudnya adalah kalau dia tidak bertaubat, kutila, maka dibunuh haddan, sebagai had. Karena had la kufran, bukan karena kekafiran. Jadi had itu hukumnya biasanya dicambuk, tapi khusus orang yang meninggalkan sholat ini, had ini hukumnya dipenggal kepalanya, seperti itu. Nah, jadi luar biasa ini hukum orang yang meninggalkan sholat, naudzubillah min jalik. Jadi seandainya orang tersebut tidak bertaubat, maka ia dibunuh haddan, karena had dengan dipenggal kepalanya, seperti itu. Nah, dan orang tersebut ini bukan dianggap sebagai orang kafir. Wa kana hukmuhu, dan adalah hukmuhu, apa hukumnya orang yang hukumnya si tarik,
hukmal muslimina ialah hukum orang-orang muslim. Jadi penjelasan ini adalah bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas dan dia mewajibi akan kewajibannya, meyakini akan kewajibannya, maka dia dibunuh, dipenggal kepalanya. Jika memang ia tidak bertaubat, tapi hukumannya itu sebagai hukuman had, nah, seperti itu, bukan dianggap sebagai kafir. Nah, dan hukumnya orang tarik ini sama dengan hukumnya orang-orang muslim, muslim lainnya. Dari segi apa? Fidabni, dari segi menguburkannya. Fi maqabirihim, di tempat penguburannya orang-orang muslim. Walayut masu, dan tidak dihilangkan qabruhu, apa kuburnya si tarik. Walahu, dan ialah baginya si tarik hukmul muslimina, adapun hukumnya orang-orang muslim. Aidon juga fil gusli, di dalam memandikan, wa takfini, dan mengkafani, wa sholati alaihi, dan sholat atasnya. Wallahu alam, dan adapun Allah a'lamu, ialah lebih mengetahui. Nah, artinya hukumnya dari segi menguburkan di pekuburan orang-orang muslim, dan dia kuburnya tidak dihilangkan, dan hukum muslim, artinya orang ini sama dengan hukum muslim dari segi memandikan juga, mengkafani juga, dan disolati atau mensolatinya kepada orang tersebut. Jadi tetap dia, walaupun demikian, dia dipenggal kepalanya hanya karena malas, tapi masih meyakininya, maka dia dianggap sebagai orang muslim. Hanya saja orang ini ya karena malas saja, tidak mau bertaubat ibaratnya. Tapi tidak sholatnya ini karena malas, bukan karena tidak meyakini akan kewajiban sholat. Maka dia dimandikan juga, dikafani, dan disolati seperti muslim yang lainnya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.